Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinat Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-46. Para pengurus yayasan yang saya hormati dan Allah muliakan, para murabi bina kepegawaian Yayasan Al-Ikhwan yang juga saya hormati dan Allah muliakan, para asatid dan seluruh karyawan yang hadir dalam agenda mabit, agenda mukhoyam pada kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini kita bisa menyelenggarakan agenda yang hampir wafat, ya, yang hampir meninggal sebetulnya, agenda seperti ini, agenda mukhoyam, agenda mabit, yang di awal-awal perjuangan, di awal-awal dakwah ini, mabit, mukhoyam itu menjadi agenda agenda yang sangat ditunggu-tunggu, ya. Jadi kalau dulu di awal-awal perjalanan dakwah, mabit, yang kedua mukhoyam adalah agenda yang selalu ditunggu-tunggu oleh para dai, ya. Setelah para dai ini mereka disibukkan dengan dakwah, disibukkan dengan mengajar, disibukkan dengan aktivitas-aktivitas usaha kesehariannya. Ketika ada program mabit atau mukhoyam itu, semangat itu makin tinggi. Semangat untuk menghadiri agenda mabit dan mukhoyam itu adalah makin tinggi, karena memang agenda mabit dan mukhoyam ini adalah agenda yang sangat spesial, ya, agenda yang tidak didapatkan dalam wasilah-wasilah tarbiyah yang lain. Nah, kemarin sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Farid, ternyata tren berkaitan dengan mabit dan mukhoyam ini bukan hanya sekedar di Kalimantan sebetulnya, tetapi termasuk juga di beberapa wilayah-wilayah Indonesia yang lain, termasuk di dalamnya adalah Jawa Barat. Itu agenda mukhoyam itu dianggap sebagai agenda dalam rangka untuk persiapan revolusi akhlak. Revolusi, mereka menganggap demikian. Padahal sesungguhnya dalam agenda mabit dan mukhoyam ini hanya sebatas sebagaimana yang dijadwalkan agendanya, seperti yang tertera dalam agenda kita. Kita akan mendengarkan taujih, ya, kemudian membaca Al-Quran 1 juz minimal saja, minimal 1 juz selama 1 malam ini. Kemudian juga nanti malam ada makan bersama, ya, ada makan bersama, kemudian ada diskusi bersama, ada ngobrol-ngobrol bersama.
ada guyon bersama, ada humor yang bermanfaat bersama. Ya, setelah itu kemudian malam harinya adalah qiyamul lail. Setelah qiyamul lail sampai subuh kemudian nanti ditutup dengan al-mathurah. Jadi tidak ada agenda tembak menembak, tak ada. Ya, tidak ada agenda bela diri, tidak ada agenda tembak menembak begitu, tidak ada agenda memanah memanah, nggak ada. Hanya itu saja. Karena memang tujuan daripada mabit dan mukhayyam itu adalah bagaimana di antara peserta liqaat, peserta tarbiyah, peserta BK yayasan ini bisa saling mengeratkan persaudaraan di antara mereka. Jadi kalau selama ini mungkin hanya begitu dekat dengan satu grup likonya saja, satu grup BK yayasan saja, satu grup begitu. Ya, kalau toh misalnya dalam agenda tahqiq bulanan pun juga tidak ada agenda yang lain kecuali hanya sekedar mendengarkan tauji, setelah itu kemudian bubar. Nah, dalam agenda mabit dan mukhayyam ini ada sesuatu yang sangat spesial. Spesialnya adalah, ya, Anda sendiri tadi begitu ketemu dengan Ustadz Agus yang duluan ketemu dengan saya, ada sesuatu yang lain. Biasanya ketemu Ustadz Agus itu pada siang hari, pada pagi hari datang ke sekolah begitu dengan pakaian yang necis, dengan sepatu yang luar biasa. Tetapi malam hari ini anak ketemu dengan Pak Agus dan ketemu dengan ustadz-ustadz yang lainnya dalam suasana yang lain. Dan inilah salah satu di antara wasilah untuk mendekatkan kebersamaan di antara kita semuanya. Ya, dalam tahqiq bulanan setelah tauji langsung pulang. Tapi dalam mabit dan mukhayyam ini banyak hal yang bisa kita diskusikan. Kangen rasanya ngobrol sampai subuh dengan ustadz-ustadz sekalian. Ya, kita ini belum pernah ngobrol sampai lama-lama. Di kelas pun juga, di sekolah pun juga enggak lama-lama kalau ngobrol, enggak lama-lama kalau diskusi. Tapi bisa jadi dalam mabit ini kita akan ngobrol sampai pagi. Ya, sampai pagi, ketutup dengan tidur dulu, istirahat, ketutup dengan baca Quran, ketutup misalnya dengan qiyamul lail, setelah itu ngobrol sampai pagi. Dan harapan Pak Kiai dalam agenda mabit dan mukhayyam ini adalah bagaimana bisa menumbuhkan kebersamaan di antara kita semua. Kita adalah satu kesatuan di mana kita sedang memiliki program yang besar, jihad melalui tarbawi, jihad melalui tarbiyah, jihad melalui yayasan pendidikan Islam. Jika kita tidak dipadukan, kita akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang bisa jadi kita tidak mampu menyelesaikannya kecuali dengan bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Ini yang pertama, harapan dari mabit dan mukhayyam malam hari ini. Yang kedua, harapan lain dari mabit dan mukhayyam itu adalah makin tumbuh suburnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mabit dan mukhayyam ini makin tumbuh suburnya kedekatan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Sebab sekali lagi, sehebat apapun begitu ya, sehebat apapun kita punya strategi pendidikan, ya, strategi mengajar, ya, sistem mengajar sudah segala macam gitu, berbagai macam strategi, berbagai macam sistem pembelajaran, ya, sistem pembelajaran kita terus menggali setiap hari. Tetapi ketahuilah sehebat apa, ahlan wasalam Ustaz, badai ngaleuteulah atau nabi badai kadieu Ustaz, mangga ngaleuteulah. Jadi sehebat apapun strategi yang sudah kita siapkan untuk mengajar anak-anak kita, tanpa kedekatan kita kepada Allah, niscaya itu tidak akan pernah berhasil. Ya, niscaya tidak akan pernah berhasil. Ya, kenapa demikian? Karena kita juga memahami doa yang sering kita bacakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita memahami betul bahwa yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Yang bisa membuat anak kita menjadi pintar itu Allah. Yang membuat anak-anak kita menjadi soleh itu adalah Allah. Ya, adalah Allah.
Yang membuat anak kita mendapatkan hidayah adalah Allah. Yang membuat anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran yang banyak itu hanya Allah. Yang membuat anak-anak kita bisa bangun tepat waktu ketika subuh hari hanya Allah. Ya, yang membuat anak-anak kita ini begitu luar biasa ibadahnya itu hanya Allah. Karena doanya pun juga ya muqallibal qulub. Ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia. Maka balikanlah hati anak-anak kita kepada ketaatan kepada Allah. Nah, malam hari ini para asatid sekalian, malam hari ini sengaja kita dikumpulkan dalam agenda mabit atau garis miring, saking bingungnya panitianya. Mabit garis miring mohoyam. Itu rek mabit rek mohoyam gitu. Makanya dua nanage disayakikeun gitu. Rek nyebut abi mah bade mohoyam tuh cicing dina tenda gitu. Abi mah bade mabit mangga di dieu. Ya, ulah setan wangi ajeuna abi mah dangah aja kali teh rek ngusuk, tidak ada dalam agenda mabit dan mohoyam. Jadi mancing itu tidak ada agenda. Ada kan? Enggak ada ya? Enggak ada gitu. Jadi yang bawa pancingan tidak ada dalam agenda itu. Ya, tidak ada dalam agenda. Jadi yang kedua, tujuan kita dari mabit dan mukhayyam pada malam hari ini adalah makin mendekatkan kita semuanya sama Allah. Jadi bisa kita bayangkan, andaikan para asatid dan karyawan ini makin dekat kepada Allah, maka yakin anak-anak kita pun juga makin dekat kepada Allah. Tetapi makin jauh kita sebagai ustadznya dari Allah, maka dipastikan anak-anak kita pun juga makin jauh dari Allah. Ya, jangan berharap anak-anak kita ini mereka akan sadar membaca Al-Quran 1 juz kalau seandainya kitanya sendiri sebagai ustadz tidak menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Mau bagaimana anak-anak kita? Ya, mau bagaimana anak-anak kita punya keinginan yang kuat untuk menyempatkan membaca Al-Quran kalau seandainya karyawannya saja tara maca Quran aja? Mau bagaimana? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin anak-anak kita menjadi soleh, tidak mungkin anak-anak kita menjadi banyak hafalan, gitu kan? Ya, kalau anak-anak kita hafal 30 juz, ya gurunya kan harus 35 juz. Dan harus lebih tinggi daripada santrinya kan gitu. Harusnya kan begitu. Yang itulah yang akan membuat anak-anak kita menjadi terdorong. Karena apa? Karena qudwah hasanah yang kita miliki. Malam hari ini, sebagaimana tadi Ustaz Farid sampaikan, ada program membaca Quran, tilawah Quran 1 juz minimal. Lalu kemudian mendengarkan taujid dari Ustaz Totong Munandar Hilmi. Kemudian malam hari ini kita qiyamul lail. Kemudian membaca Al-Ma'surat bersama. Ini tidak ada lain adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara targetan kita pada malam hari ini, ya kita sempetin aja di sini gitu Ustaz Devi. Ya hari ini kita sempetin di MGL dulu lah. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Bila misalnya kemarin Anda minta kepada Kabid Sosial dan Dakwah, bisa enggak di bulan ini tidak ada taskib bersama, agenda taskib pertama, tapi agenda taskib bersamanya adalah mabit dan mukhayyam. Alhamdulillah malam hari ini bisa terrealisasikan. Anda ucapkan jazakumullah kepada grup BK Yayasan Ustadz Evi ya, yang sudah menyiapkan, dan Ustadz Dedi yang sudah menyiapkan segala-galanya ya, menyiapkan tempat, menyiapkan tenda, menyiapkan makanan. Walaupun pada awalnya Pak Ustadz Evi menyampaikan nggak ada makanan malam hari ini karena kondisi keuangan yang sangat terbatas gitu, hanya jagung saja. Tiba-tiba berubah begitu, ada share bahwa malam hari ini akan menikmati nasi goreng gila atau nasi goreng kambing. Wallahu a'lam. Ya alhamdulillah, ini luar biasa ya. Nah, asatid dan para karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Ini momentum yang sangat langka tentunya ya. Bisa semalaman kita menatap wajah saudara kita. Bisa semalaman kita mengobrol dengan saudara-saudara kita. Ini momentum yang sangat langka. Dan yang terakhir, karena Ustadz Totongnya juga sudah nampak hadir, yang terakhir dari Ana, amanah bagi para asatid dan seluruh karyawan sekalian, apa yang tadi Ana bacakan di dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 46.
Allah ingatkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Allah mengawali dengan kalimat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kita ini itu akan menjadi perhiasan dunia. Kadang-kadang yang namanya perhiasan itu membuat kita menjadi nyaman. Kadang-kadang perhiasan tidak membuat kita menjadi nyaman, ya. Itu namanya karakter perhiasan itu dua, membuat nyaman atau tidak membuat nyaman. Membuat nyamannya ketika perhiasan itu dipakai nyaman banget. Yang tidak nyamannya adalah ketika pakai perhiasan lalu kemudian dilihat sama orang, kemudian dicuri sama orang, itu yang membuat tidak nyamannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kenapa Allah mengawali ayat ini dengan al-malu wal banun? Hati-hati dengan al-mal dan al-banun. Ya, hati-hati dengan harta-harta kita, hati-hati dengan anak-anak kita. Bisa jadi harta itu akan membuat kita masuk surga, bisa jadi harta itu akan membuat kita masuk neraka. Bisa jadi anak-anak kita ini akan membuat kita masuk surga, bisa jadi juga anak-anak kita ini pun juga akan mengantarkan kita masuk neraka. Oleh karena itu Allah mengawali dengan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hati-hati dengan harta kita. Hati-hati dengan anak-anak kita. Yang tidak punya anak, anak-anak di asrama, anak-anak kita ini perhiasan. Ya, anak-anak kita di rumah, di asrama bagi para muslim atau di sekolah bagi para asatid itu adalah perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan kalimatnya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Allah mengungkapkan wal baqiyatus sholihat. Jadi kalimat baqa itu adalah sesuatu yang tersisa. Wal baqiyatus sholihatu. Jadi sesuatu yang tersisa, kebajikan-kebajikan yang tersisa, amal-amal kebajikan yang al-baqiyah, ya, al-baqiyah yang bako itu apa? Kekal. Ya, bako itu kekal kan? Amal-amal yang kekal, gitu. Amal-amal yang kekal itu khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, tawaban wa khairu amala, lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Para asatid dan karyawan sekalian, Allah mengungkapkan dalam surat Al-Kahfi ini awal baqiyat. Ana baca dalam tafsirnya bahwa al-baqiyatu itu maknanya diantaranya yang pertama adalah al-intisaru wa tadhiyah. Ya, makna daripada al-baqiyatus salihah, ya, amal saleh yang kekal, yang abadi walaupun kita sudah meninggal dunia tapi tetap gitu. Ya, di antaranya adalah amal yang abadi, yang kekal walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi dia akan terus memberikan pahala buat kita. Adalah di antaranya adalah al-intisar wa tadhiyah. Di antaranya adalah perjuangan dan pengorbanan. Itu salah satu amalan yang akan kekal. Ya, amalan yang akan kekal abadi sampai walaupun kita sudah meninggal dunia, maka perjuangan dan pengorbanan akan selalu menjadi kekal amal tersebut. Dan insya Allah materi tentang ini akan nanti disampaikan oleh Ustaz Toto. Seperti apa bahwa dakwah ini membutuhkan perjuangan dan menuntut perjuangan dan pengorbanan. Karena apa? Perjuangan dan pengorbanan ini termasuk di dalamnya adalah yang diungkapkan dalam surat Al-Kahfi ini adalah wal baqiyatus sholihat. Yang pertama. Yang kedua, kata ahli tafsir termasuk yang al-baqiyatus sholihatu itu adalah al-infaq was sadaqah. Ya, ini mengacu kepada hadis Nabi. Ya, yang mengacu kepada hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa idama tabnu adama in khata'a amaluhu illa talah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kecuali apa? Al-infaq was sadaqah. Yang dalam hadis itu adalah sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah, ya, sedekah, ya, infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, wakaf yang kita keluarkan fi sabilillah
di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk dalam konteks wal baqiyatus sholihah. Itu juga dalam konteks amal soleh yang akan kekal, yang akan bisa menyelamatkan kita semuanya. Makanya para asatidz dan para karyawan sekalian, kemarin kita sudah menyepakati di yayasan, begitu di pengurus yayasan dengan para pimpinan unit, bahwa kita akan membuka kesempatan begitu bagi orang tua siswa untuk berwakaf, memperlebar tanah yayasan Al-Ukhuwah ini, ya. Dan kita kemarin itu akan disebarkan kepada seluruh orang tua siswa. Tetapi disepakati pada saat diskusi kita di pengurus yayasan dan para pimpinan unit, kita harus mengawali wakaf itu dari para asatidz dan karyawannya. Sebelum ajakan wakaf ini kepada orang tua, maka kita harus memulai dari diri kita. Ibadah binafsik, kita harus memulai dari diri kita, ya. Kita harus memulai sekemampuan kita untuk bisa menyumbangkan wakafnya fisabilillah. Karena apa? Karena wakaf fisabilillah adalah bagian dari wal baqiyatus sholihah, amal soleh yang kekal. Walaupun kita sudah meninggalkan al-ukhuwah karena satu yang lain hal, maka ketika kita memberikan sedekah, memberikan wakaf, maka insya Allah itu akan menjadi kekal abadi. Dan wakaf kita tidak dibatasi, silahkan. Bagi yang mampu 2 miliar silahkan. Bagi yang mampu 2 juta silahkan. Bagi yang mampu 200 silahkan. Bagi yang mampu 20 ribu silahkan. Yang tahu kemampuan itu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kemampuannya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bersama-sama kita akan memulai. Ya, kita akan memulai kebaikan itu dilakukan oleh kita dulu sebelum orang tua siswa. Dan ternyata Masya Allah, Ustadz Ami laporannya, ya, laporan dari Ustadz Ami sebagai Direktur Al-Ukhuwah Peduli, ya, sebagai koordinator Al-Ukhuwah Peduli menyampaikan ternyata responnya luar biasa. Respon terbanyak, terbesar dari guru, ya, dari asatidz. Jangan sungkan-sungkan, jangan berpikir bahwa oh saya si OB, jadi OB kan tidak memiliki kemampuan untuk berwakaf. Tadi juga 20 ribu pun juga bagian daripada wakaf. Saya punya 20 ribu, saya punya 50 ribu, saya punya 1 meter. 1 meter berapa Ustaz Ami? 75 ribu. Setengah meter boleh, boleh. Seperempat meter boleh, ya. 1/8 meter boleh, ya. Selama yang muncul adalah keikhlasan. Ayo kita mulai dari diri kita. Mulai dari asatidz dan ustadzah, mulai dari karyawan, agar apa? Insya Allah nanti orang tua akan melihat bagaimana semangat kita untuk bisa mengembangkan dakwah melalui pendidikan ini. Salah satunya adalah melalui wakaf. Ya, ini wal baqiyatus sholihah. Termasuk di dalamnya adalah wal baqiyatus sholihah itu adalah tadi anak yang soleh. Anak yang soleh pun juga ketika kita mampu mensolehkan anak-anak kita, maka insya Allah itu pun juga yang akan membuat amal kita ini akan abadi. Dan malam hari ini lagi para asatidz sekalian, malam hari ini kita akan memulai dengan taujih dari Ustadz Totong tentang bagaimana kita ini sedang berjuang, gitu ya. Kita ini sedang berdakwah, ya. Ada dakwah, ada saudara kita yang dakwah melalui politik, ada saudara kita yang dakwah melalui misalnya melalui infaknya, melalui wakafnya, ada yang dakwah melalui pendidikan. Kita sedang berdakwah melalui pendidikan. Jadi kalau misalnya tadi, ya, 3 perkara yang akan selamanya ngotor gitu. Yang pertama waladun sholihun, ternyata kita dapat ketika kita mampu mensolehkan anak-anak kita. Sedekatun jariyah, ya, sedekatun jariyah akan kita mulai dengan wakaf. 2 sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah al-ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau seandainya 3-tiganya bisa kita laksanakan amal wal baqiyatus sholihah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang tadi diungkapkan dalam ayat Al-Quran, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi penambah penyemangat kita untuk terus berbuat baik, berbuat amal soleh, dan yakinkan bahwa amal soleh itu
bukan untuk orang lain, tapi amal soleh itu adalah untuk kita pribadi masing-masing. Demikianlah yang bisa Ana sampaikan dalam sambutan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ana sampaikan bisa membingkai, ya, dapat membingkai perjalanan agenda mabit dan mukhayyam kali ini. Hari ini kita di MGL, ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, ya, sekali-kali di mukhayyam tuh di Ciater gitu ya, mukhayyam tuh di Ciater atau di Tangkuban Perahu gitu ya, atau di Gunung Merapi, di Gunung Merapinya gitu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ana sampaikan kepada panitia yang sudah menyiapkan segala-galanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.